9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Singapura sial, ada Jokowi. Artikel ini ditulis oleh Denny Sergar dan diunggah oleh Asih Ayudhya Mawangi dalam Facebook Aspirasi Rakyat Merdeka pada tanggal 10 Juli 2020. Sejak lama, sebenarnya negara kita yang besar ini hanya jadi sapi perah bagi Singapura. Singapura adalah negeri satelit barat untuk menguasai ASEAN. Dengan jaringan mereka yang kuat, maka Singapura berhasil membuat pelabuhan terbesar dan tersibuk yang menjadi pendapatan besar bagi negara mereka. Sebenarnya bukan pelabuhan itu yang membuat mereka benar-benar menjadi negara kaya. Uang Indonesia lah yang membuat mereka menjadi kaya seperti sekarang ini. Sudah sejak lama Singapura menjadi surga bagi koruptor Indonesia. Hitung saja berapa puluh tahun Soeharto berkuasa dan berapa triliun uang yang dikeruk dari Indonesia melalui kroni-kroni Soeharto. Karena itu, Singapura tidak pernah mau tanda tangan perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Pada kerusuhan Mei 98 saja, Singapura menjadi pelindung bagi orang-orang kaya Indonesia. Yang dimaksud pelindung di sini sebenarnya lebih kepada mafia saja. Karena yang dilindungi sebenarnya hanyalah uangnya, bukan orangnya. Ratusan triliun mengalir ke Singapura pada waktu itu. Dan dana itu terus-menerus mengalir ratusan triliun lagi pada tahun-tahun selanjutnya. Diperkirakan ada 4.000 triliun rupiah yang parkir di Singapura saja. Untuk apa uang-uang itu? Sialnya, untuk membeli perusahaan Indonesia juga. Mulai Telkomsel, BII, Danamon, Indosat, dan lain-lain. Singapura dapat untung 8 triliun dengan menjual BII kepada Maybank. Danamon lebih gila lagi. Dulu, tahun 2003, mereka belinya hanya 3 triliun. Sekarang nilai jual Danamon lebih dari 50 triliun. Ajib, dan kita terus-terusan bego. Kenapa kita bego? Karena pejabat-pejabat militer dan pemerintahan kita disuapi terus oleh Singapura. Kalau hanya untuk bangun pelabuhan sebesar Singapura, mah Indonesia dari dulu juga bisa. Pertanyaannya, kenapa tidak bisa? Karena memang sengaja dilemahkan supaya kita terus impoten. Kalau ada pejabat yang bersih dan ingin melawan dominasi Singapura, maka keluarlah LSM, ormas-ormas bayaran yang menentangnya. Dikepung terus sampai pejabat itu yang dihajar keluar dari pemerintahan. Dahsyat memang. Singapura mulai merasa ada salah pada perhitungan mereka ketika mereka tidak banyak bermain di Pilpres 2014. Mereka tidak berhitung siapa si Jokowi, tukang mebel, kerempeng, bukan dari keturunan orang terhormat dan kaya.
Jelas, Singapura pegang Prabowo lah. Apalagi di barisannya banyak pejabat-pejabat lama yang selama ini menjadi boneka-boneka mereka. Mereka salah besar. Jokowi, bapak si penjual martabak itu menang pemilu dan tidak seperti yang mereka perhitungkan. Tegas visioner dan yang menargetkan Singapura terhadap Jokowi harus dibayar mahal dengan undang-undang tax amnesty. Potensi ribuan triliun rupiah akan terbang dari Singapura dan mudik ke kampungnya. Bukan sekarang yang ditakutkan Singapura terhadap Indonesia, tapi 10 tahun lagi ketika Indonesia selesai dengan infrastrukturnya mulai pelabuhan, keuangan sampai pariwisata, maka Indonesia akan menjadi Gulliver yang sadar bahwa ia sebenarnya raksasa dan Singapura adalah Lilliput. Semua gara-gara Jokowi. Ditulis oleh Denny Sekar. Apa pendapat Anda? Demikian kura-kura.